Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melaksanakan resepsi terlebih dahulu ya. Wilson, Ada Bu. Vincent, Ada Bu. Wendy, Ada Bu. Jaksarus, Ada Bu. Jesslyn, Ada Bu. Joy, Ada Bu. Levina, Julivina, Sally, Mason, Ada Bu. Remanson. Ada Bu. Ya, anak semuanya hari ini hadir ya. Ada Bu. Bagaimana? Apakah selama masa pandemi ini kalian selalu di rumah? Ya. Nah, selalu menjaga jarak? Ya. Selalu menggunakan masker? Ya Bu. Rajin cuci tangan? Ya Bu. Nah, menjadi suatu kebiasaan bagi kita ya anak sekalian. Untuk melakukan sesuatu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Tadi sudah cuci tangan ya? Ya Bu. Oke, terima kasih. Nah, anak sekalian, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas materi tentang Wisaka. Wisaka adalah wanita punya pemuda. oke, wanita punya pemuda Wisaka ada memiliki 5 kecantikan. punya 5 kecantikan. Ada lagi? Wisaka adalah pemimpin dari para dayika. Pemimpin dari para dayika. Nah, Wisaka yang tadi disampaikan oleh teman-teman kalian sebagai penyokong utama Buddha, ya, wanita dayika itu wanita yang menyokong, membantu ya, melestarikan nanti. Jadi dia membantu segala kebutuhan Buddha dan para sangha, semuanya di situ ada. Dan itu sudah dibahas pada pertemuan minggu lalu. Hari ini kita akan melanjutkan masih dengan siswa pendukung Buddha, yaitu bagian B, bagian Anatta. Ketika Nah, anak-anak, kita akan mempelajari tentang Anatta Pindika. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai ketika nanti sudah mempelajari materi Anatta Pindika, yang pertama, siswa akan senang membaca. Wah, ini menjadi kebudayaan literasi ya, literasi membaca. Jadi nanti karena materi kita adalah Anatta Pindika, kalian akan senang mempelajari membaca tentang Anatta Pindika. Kemudian siswa nanti juga akan memiliki itikat yang baik. Dan selain tadi senang membaca, memiliki itikat yang baik, nanti juga akan memiliki pengetahuan tentang siapa sih Anatta Pindika, bagaimana peran-peran Anatta Pindika, kemudian nilai luhur apa yang bisa kita tiru, kita contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang Anatta Pindika. Nanti kalian akan mampu menceritakan tentang Anatta Pindika. Untuk penilaian yang akan ibu lakukan pada pembelajaran pagi hari ini, nanti ada penilaian dari sikap, penilaian dari pengetahuan, dan penilaian dari keterampilan. Nah, pada pagi hari ini kita menggunakan pendekatan saintifik dan metode model pembelajaran The Learning Cell, ya, atau pembelajaran kooperatif. Jadi siswa akan dibuatkan grup ya, kelompok berpasangan. Ini ada tiga kelompok. Nanti di sini akan kita buat seperti pembelajaran The Learning Cell. Apa itu The Learning Cell? Kita akan ikuti lebih lanjut. Ya. Nah, anak-anak sekalian, materi kita tentang Anatta Pindika. Anatta Pindika, ada yang pernah mendengar? Ada yang pernah tahu siapa itu Anatta Pindika? Kita akan mempelajari tentang Anatta Pindika. Ada yang tahu nggak Ibu? Siapakah Anatta Pindika? saya Bu. Oke, Jaksarus. Anatta Pindika adalah penyokong utama Buddha. Anatta Pindika berasal dari kata pinda yang berarti penderma dan anatta yang berarti kepada yang tidak mampu. Anatta Pindika merupakan panggilan kehormatan Sudatta, seorang berumah tangga dari Sawanti. Ada lagi? Anatta Pindika. Jos? Anatta Pindika
harus yang disampaikan jelas ya, bahwa Anata Pindika tadi awal dia ada dua kata ya. Nama sebenarnya apakah Anata Pindika? Nama sebenarnya adalah Sudata. Anata Pindika itu apa? Nama panggilannya gitu ya. Nama panggilan Anata Pindika berasal dari kata pinda artinya penderma. Anata artinya nah, jadi kalau kita gabungkan Anata Pindika adalah penderma kepada orang yang tidak mampu. Nah, selanjutnya ayo mengamati. Di depan sini sudah ada satu gambar. Di sini tertera bahwa gambar 3.5 adalah pertemuan pertama Anata Pindika dengan Buddha. Nah, silakan nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo silakan kira-kira diskusikan apa yang akan disampaikan nanti. Pertemuan pertama Anata Pindika dengan Buddha. Ini menjadi topik pembahasan kita. Hasil pengamatan dari kalian. Silakan. Pertemuan pertama Anata Pindika dan Buddha terjadi setelah masa ketika sejak Buddha mendapat penjelasan mengenal. Pada awalnya Buddha belum menerangkan keadaan apapun mengenai kehidupan para biku tinggal di manapun antara lain di Bangkok, di bawah bantuan yang membangga, di Tulang, di Sebuah, di Tulang, dan di Tulang Terbuka. Oke. Windy sudah memberikan komentarnya. Bagaimana dengan kelompok 2? Anata Pindika dan Buddha bertemu setelah masa ketiga sejak Buddha bercakap penjelasan. Oke. Bagaimana dengan kelompok 3? Pertemuan Anata Pindika dengan Buddha. Ya, masih dipikirkan. Jadi benar yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang belum terungkapkan ya. Kita lihat di sini. Pertemuan pertama Anata Pindika dan Buddha terjadi wasa ke-3. Nah, setelah Siddhartha mencapai penerangan sempurna ya tentunya ya. Nah, kemudian awalnya Buddha belum menetapkan tempat tinggal untuk para biku. Nah, kira-kira kalau belum ditetapkan tempat tinggal, para biku tinggal di mana? Di bawah pohon, di bawah batuan yang menonjol, Di bawah pohon, di bawah bebatuan menonjol, di hutan, di gua, di kuburan, dan di ruang terbuka. di ruang terbuka. Jadi sepertinya tinggalnya itu di mana-mana, nggak menetap, ya, belum ada tempat tinggal yang tetap. Nah, kemudian Anata Pindika memohon izin kepada Buddha bahwa dia akan mendirikan 60 buah tempat tinggal untuk para biku. Buddha membimbing Anata Pindika dengan menjelaskan 4 kebenaran mutlak. Ada yang tahu? Anata Pindika memperoleh 4 kebenaran yang tanpa tanda, bersih dan jauh atau nyaman satu. Terbuka bagi Anata Pindika apapun yang memiliki sifat alami timbul, semua juga memiliki sifat alami tenggelam. Oke. Ada lagi? Akhirnya Anata Pindika memahami kebenaran Dharma, melenyapkan semua keraguan dan tidak goyah. Stabil dalam pikiran, ia sedang mandiri pada ajaran sang guru. Beliau telah merealisasikan dan membuang bermaksud arus atau serta mati. Ya, benar sekali. Ketika Buddha menjelaskan tentang 4 kebenaran mutlak, ini ada kaitannya dengan 4 kebenaran mulia ya, Nak ya? Masih ingat? Coba siapa yang ingat 4 kebenaran mulia? Kebenaran mulia
Buddha. Ketika selesai khotbah tersebut, Anathapindika memahami ajaran Buddha dan benar-benar meyakini ajaran Buddha, dia memperoleh namanya Sotapatti, tingkat kesucian pertama ya, Sotapatti. Gambar 3.6. Peristiwa apa yang terjadi? Nah, ini setelah kalian lihat di depan ada gambar 3.6. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Ada yang tahu? Oke, ini dulu. Manatha memberi taman itu seharga 18 juta Kamapana tahun. Oke, taman itu taman siapa yang dibeli Anathapindika? Taman punya siapa yang dibeli Anathapindika? Pangeran Jeta. Pangeran Jeta. Nah, tadi disampaikan Windy, harganya berapa nak? 18 juta. Kemudian ada lagi? Ada koin emas. Koin emas itu untuk apa? Bayar? Untuk membangun Coba lihat gambarnya, amati gambarnya. Itu mereka sedang ngapain? menentukan area yang dibeli. Iya, koin emas itu untuk menutupi area taman. Ya, tanah ditutupi koin emas loh. Mantap sekali. Ya, taman yang dibeli Anathapindika dari Pangeran Jeta yang seharga 18 juta. Pertama-tama Pangeran Jeta sebenarnya tidak mau menjualnya. Tetapi dia memberikan syarat asalkan nanti tamannya dilapisi koin emas. Nah, baru setuju. Anathapindika setuju. Oke, saya setuju. Bayar. Datanglah berketi-keti, ya, bawa koin emas semua. Nih, para pekerjanya sedang meletakkan koin emas. Kemudian ada lagi Wihara Jeta Wana. Taman yang dibeli tadi dibangunlah vihara, namanya Vihara Jeta Wana. Karena taman itu kan milik Pangeran Jeta, jadi dibuatlah wihara namanya Jeta Wana. Nah, kemudian berapa habis biaya untuk membangun wihara tersebut? 54 juta. Ya, pada saat itu ya mahal sekali. Buahnya itu uangnya kan 55 juta. Kemudian di sini ada punya koin utama. Setelah sudah tadi membeli taman, melapisi dengan koin emas, kemudian membangun wihara Jeta Wana, kenapa menjadi penyokong utama? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Buddha memberikan apa istilahnya ya, mandat kepada Anathapindika bahwa kamu sebagai penyokong utama Buddha, ya, karena kamu menghadiahkan wihara Jeta Wana ini untuk atas nama Sangha. Jadi nanti para biku akan memiliki tempat tinggal. Tidak lagi tadi tinggal di kuburan, tinggal di bawah pohon, di gua-gua, di ruang terbuka. Sekarang sudah ada wihara Jeta Wana. Para biku boleh singgah di situ, boleh tinggal di situ pada masa puasa. Dan itu tidak bisa terganggu. Makanya Anathapindika menjadi penyokong utama. Nah, perhatikan gambar 3.7. Anathapindika mengundang Buddha dan para biku ke rumahnya. Nah, di sini ada dua pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap peserta. Nanti masing-masing akan menjadi satu orang ya, satu orang menjadi tutor menceritakan di depan, mewakili teman kelompoknya. Silakan tulis dulu soalnya, kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Apa peran Anathapindika dalam mendukung Buddha? Yang kedua, teladan apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan kerjakan. Boleh kamu cari di berbagai sumber. Buku cetak boleh, sekarang handphone silakan cari di Google boleh. Yuk, silakan browsing. Nah, kerjakan.
mata dan obat-obatan. Yang kedua, teladan apa saja yang dapat kamu lakukan setiap hari? Jawaban dari kelompok saya. Yang pertama, membantu orang tua. Yang kedua, tidak membantah perkataan dari orang tua. Yang ketiga, giat belajar. Oke, terima kasih kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Kita lanjutkan kelompok 2. Siapa yang menjadi ketan? Oke, Yuremina, silakan. Thank you. Saya dari kelompok 2. 1. Apa peran anak-anak Andika dalam kehidupan muda? Jawabannya yaitu sebagai pendukung utama muda. Yang kedua, teladan apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya 1. Selalu bersedekah. 2. Rendah hati. 3. Lemah lembut. Oke, terima kasih kelompok 2. Saya dari kelompok 3. Apa peran anak Tapindika dalam kehidupan muda? Anak Tapindika dalam membangun pikiran dan biaya 64 juta karena di hutan desa. Anak Tapindika memberi tanah itu seharga 18 juta. Kedua, apa yang harus diterapkan dalam sehari-hari? Sikap anak Tapindika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan tanpa membeda-bedakan. Oke, terima kasih kelompok 3. Wah, luar biasa sekali ya. Kelompok 1 sudah menyampaikan hasil pendapat kelompoknya. Kelompok 2 juga demikian, kelompok 3 juga demikian. Nah, hasil dari apa yang disampaikan oleh masing-masing dari kelompok tadi, ada persamaan? Ya, kira-kira seperti inilah perannya: membangun wihara Jetawana, menyokong sangha, menyediakan segala keperluan sangha, memperbaiki dan merawat wihara Jetawana, pengabdian yang luhur. Jadi anak Tapindika itu mengabdikan hidupnya ya, dengan luhur, dengan ikhlas, dengan tulus. Ini semua nanti akan membawa manfaat yang baik bagi anak Tapindika. Teladan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari: rendah hati. Anak Tapindika rendah hati? Sudah rendah hati, baik hati, nggak sombong, penuh semangat, kemurahan hati. Kemurahan hatinya dia berdana begitu banyak, membantu orang yang tidak mampu. Tadi peran anak Tapindika sudah disampaikan. Kemudian teladan-teladan yang bisa kita contoh juga sudah kalian sampaikan. Nah, hasil dari semua pembelajaran pada pagi hari ini, karena kemarin kita sudah belajar Wisaka kan, sudah belajar Wisaka, kemudian hari ini anak Tapindika. Jadi Wisaka dan anak Tapindika ini sama-sama menjadi penyokong utama muda, menjaga, membantu, merawat semua kebutuhan sangga, ya, dengan keikhlasannya, ketulusannya, kerendahan hatinya, kemurahan hatinya, sehingga di sini Buddha memberikan sebuah syair ya, kata-kata: sebuah masakan mungkin tawar atau lezat, makanan mungkin sedikit atau banyak, namun bila diberikan oleh tangan yang bersahabat, maka menjadi santapan yang nikmat. Jataka 345. Nah, anak ibu, ada yang bisa mengartikan kata-kata dari syair Jataka ini? Meskipun sebuah barang atau makanan diberikan besar atau kecil, tetapi jika diberikan dengan ikhlas, maka makanan itu akan menjadi santapan. Luar biasa sekali. Tak tahu seberapa banyak ya, besar kecil, dengan keikhlasan. Ya, ada lagi? Siapa ingin memberikan komentar tentang syair Jataka? Ada? Cukup? Benar sekali ya yang disampaikan Yusri. Jadi seperti saat ini, kalau kita ingin memberikan sesuatu, mau besar
anak-anak, selanjutnya sebagai tugas individu, silakan kerjakan 3 soal yang ada di PowerPoint ini. Silakan tulis di dalam buku latihan, kemudian kerjakan di rumah ya. Boleh dikumpulkan besok pagi. Nah, anak-anak sekalian, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini? Cukup? Sudah bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa diterapkan nilai teladannya? Terima kasih. Luar biasa sekali anak ibu hari ini. Tepuk tangan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sama halnya seperti yang kemarin wisata hari ini anak pendidikan, kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teladan yang baik, menjadi siswa yang baik, rajin belajar, suka bantu orang tua dengan keikhlasan. Jangan lupa saat ini masih pandemi COVID-19,